Setiap manusia dilahirkan dengan disertai beberapa emosi. Misalnya bahagia, sedih, marah, takut. Ini berupa emosi. Tetapi ada satu emosi yang akan saya soroti dan setiap umat Tuhan harus tahu, yaitu emosi mengenai ketakutan. Mengapa ketakutan ini, emosi ketakutan ini menjadi penting? Yang kita harus sadari bahwa ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan, ya, manusia diciptakan oleh Allah, manusia tidak diciptakan dengan emosi ketakutan. Jadi emosi ketakutan itu baru muncul di dalam kehidupan orang, kehidupan manusia, itu ketika manusia jatuh di dalam dosa. Ya, Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi ketakutan itu mulai muncul di dalam kehidupan atau di dalam diri setiap orang oleh karena kejatuhannya di dalam dosa. Nah, manusia itu sering terus dihantui dengan perasaan takut itu karena hidupnya memang masih di dalam dosa. Setiap orang yang berbuat dosa atau masih hidup di dalam dosa pasti masih akan memiliki rasa takut itu. Kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, di sana disampaikan, ya, ditegaskan kembali oleh Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, jelas. Jadi di Kejadian 3 ayat 10 tadi disampaikan bahwa manusia mulai merasakan rasa takut itu ketika dia jatuh di dalam dosa. Selama dia tinggal di dalam Taman Eden tidak ada rasa takut. Yang ada adalah damai sejahtera, sukacita, ya, keberanian. Tetapi ketika jatuh di dalam dosa, maka ketakutan itu muncul di dalam hati dan pikiran, di dalam batin manusia pada waktu itu dan keturunannya sampai sekarang dan selama-lamanya. Oleh karena itu di 2 Timotius 1 ayat 7 dijelaskan kembali bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyadari apabila di dalam kehidupan keseharian kita itu masih memiliki perasaan-perasaan takut, kita harus betul-betul berperang untuk mengalahkan rasa takut itu. Kalau kita berbicara rasa takut bukan berarti kita juga berbicara soal berani, ya, karena berani tanpa perhitungan, tanpa kalkulasi itu namanya nekat. Nekat itu bukan berani. Ya, nekat itu bukan berani. Tetapi keberanian yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan itu adalah yang didasari oleh kebenaran. Ketika kita ingin menegakkan kebenaran, kita ingin hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dibutuhkan keberanian itu. Ya, ketika kita ingin tidak berbohong, kita harus punya keberanian untuk itu. Jangan takut. Begitu kita mau jujur, kita lalu merasa takut. Nanti begini, nanti begitu. Itu berarti kita masih dikuasai oleh roh ketakutan. Jadi keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian ketika kita ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Kita ingin berkenan di hadapan Tuhan. Itulah keberanian yang dimaksud. Bukan keberanian kita menghadapi orang berantem, ya, maki-maki orang, bukan. Keberanian di sini adalah keberanian untuk kita berdiri teguh, ya, tetap menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Keberanian, disitulah yang dimaksud keberanian. Selanjutnya di 2 Timotius 1 ayat 7 juga disampaikan di sana, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi yang dari Tuhan itu roh kekuatan. Ketakutan juga ternyata sebuah roh, toh? Ya, jadi karena ketakutan itu adalah sebuah roh, maka tentu saja ketakutan ini karena dikatakan bukan dari Allah, ini dari mana? Hanya ada 2 pilihan kan di dalam dunia ini, Allah atau iblis. Nah, kalau roh ketakutan itu bukan dari Allah, maka jelas roh ketakutan itu datangnya dari iblis. Oleh karenanya itu, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, baru muncul ketakutan itu. Manusia jatuh dalam dosa kenapa? Karena godaan iblis.
Nah, selanjutnya kita pahami bahwa kalau kita terus-terusan ada di dalam ketakutan itu, maka yang pertama kita akan dilemahkan. Kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk melakukan apapun. Kita selalu akan di dalam intimidasi, ketakutan, rasa cemas. Ya, kita sudah dengar tadi bahwa kita harus berani dalam hal apa? Dalam ketika kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, nah kemudian apalagi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, yang pertama dia akan kehilangan kekuatan, yang kedua dia akan kehilangan kasih. Dia tidak akan berani untuk berbuat kasih, karena kasih juga butuh pengorbanan, dan pengorbanan itu butuh keberanian. Kadang-kadang kita dihadapi oleh pilihan. Ketika kita ingin berbuat baik, ketika kita ingin berbuat kasih, ada yang menentang. Dan ini butuh keberanian untuk melaksanakan. Kemudian ketertiban. Ketika kita ingin tertib, ya, di dalam aspek kehidupan kita, itu juga butuh keberanian, karena di sekitar kita banyak orang-orang yang sudah terbiasa dengan ketidaktertiban. Nah, jadi hari ini setiap umat Tuhan harus pahami betul. Jangan mengatakan bahwa ketakutan itu adalah alamiah, wajar-wajar saja. Itu sangat salah. Itu adalah roh ketakutan yang dihadirkan oleh iblis justru untuk membuat hidup kita lemah, membuat kita tidak bisa melihat masa depan, kita tidak dapat melangkah di dalam kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan ketakutan itu, karena yang pasti ketakutan itu bukan dari Allah. Oleh karenanya ketakutan itu berarti dari iblis. Jadi kita jangan mengatakan lagi bahwa biasalah, namanya masih manusia, kita takut. Itu adalah tipu daya daripada iblis untuk terus menanamkan ketakutan itu dalam hidup kita. Makanya ditimbulkanlah dalam hati dan pikiran kita bahwa ketakutan itu biasalah. Kita kan masih manusia hidup dalam dunia. Biasalah, ketakutan itu, siapa sih yang nggak takut? Ini sebenarnya tipu daya untuk melegalkan, untuk mengokohkan, atau untuk melanggengkan ketakutan itu di dalam diri orang. Jadi enyahkan ketakutan itu, kita pegang roh Allah, ya. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau kita betul-betul ingin berjuang hidup di dalam kebenaran, taat kepada firman Tuhan, maka kita membutuhkan keberanian, kita harus singkirkan ketakutan. Sampai di sini renungan untuk kali ini. Kiranya memberkati saudara. Haleluya. Amin.